Halo, selamat datang di channel Ayo Les. Channel ini menyediakan berbagai macam materi pelajaran, soal dan pembahasan, serta beberapa eksperimen sains. Namun, sebelum lanjut, silahkan klik like, subscribe, dan jangan lupa tekan tombol loncengnya supaya Anda tidak tertinggal video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi dengan saya, Kak Khairul di channel Ayo Les. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas soal uraian untuk mata pelajaran pendidikan agama Islam, ya. Untuk mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti untuk kelas 9 semester 1, penilaian akhir semester ataupun PAS semester ganjil tahun pelajaran 2023 ke atas. Silakan bagi adik-adik yang belum menyimak video part pertama dan part kedua bisa langsung masuk ke channel kakak dan disimak baik-baik, bawa buku catatan untuk dijawab dan dicatat pembahasan dari kakak. Baiklah, untuk part ketiga kita akan fokuskan kepada pembahasan soal uraian. Oke, soal uraian ini ada 5 buah. Mari kita bahas bareng-bareng. Dimulai dari soal nomor 1. Jelaskan peristiwa-peristiwa yang dialami manusia setelah wafat sesuai dengan urutan yang benar. Oke, soal nomor 41. Sebentar kakak ambil penanya kakak. Oke, urutannya kita awali dari yang pertama. Itu ada yang namanya Yaumul Barzah. Nah, ada hari Yaumul Barzah ataupun ini disebut juga sebagai gerbang menuju akhirat, batas antara dunia dan akhirat. Ini disebut juga sebagai alam kubur. Kita lanjutkan yang selanjutnya. Ini adalah Yaumul Ba'ats ataupun hari kebangkitan. Nah, yang perlu diketahui adik-adik, nanti sebelum ada Yaumul Ba'ats itu ada ditiupnya serompet sangkakala, yang mana ketika trompet itu ditiupkan maka akan terjadi kiamat kubro. Nah, setelah kiamat kubro semuanya meninggal, semuanya masuk ke dalam alam barzah, baru menunggu ada ditiup trompet yang kedua, maka masuk ke dalam Yaumul Ba'ats ataupun hari kebangkitan. Kemudian yang urutan selanjutnya, mohon maaf ya adik-adik, ini pulpennya agak jelek nih karena lama nggak membuat konten, akhirnya agak kaku nih tangan kakak untuk menulis menggambar di atas layar. Soal yang selanjutnya yang tahap yang ketiga itu adalah Yaumul Mahsar ataupun Padang Mahsar. Silakan adik-adik nanti salin ya dan simak kata-kata dari kakak supaya bisa menyimak dengan baik. Yaumul Mahsar ini merupakan hari di mana manusia seluruhnya dari Nabi Adam sampai manusia zaman sekarang itu dikumpulkan di padang mahsyar. Kemudian ada yang namanya Yaumul Mizan. Nah, kita masuk ke Mizan setelah mahsyar. Hari di mana penimbangan. Ketika amal baiknya itu banyak, lebih berat maka akan masuk ke dalam surga. Ketika lebih banyak amal buruknya maka akan masuk ke dalam neraka. Yang selanjutnya adalah penentuan ya, yaitu setelah mizan masuk ke dalam surga dan neraka. Surga dan neraka. Oke. Ya. Kita lanjutkan ke soal nomor 42. Sebutkan 3 ciri orang munafik sesuai dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, 3, silakan adik-adik catat ya, kakak bacakan jawabannya. 3 ciri orang munafik sesuai dengan hadis Nabi yaitu yang pertama. Yang pertama itu apabila berkata ia berdusta. Yang kedua, apabila berjanji ia mengingkari. Yang ketiga, apabila diberi amanah dia berkhianat. Itu adalah ciri-ciri dari orang yang munafik. Soal nomor 42. Kita lanjut ke soal nomor 43. Pak Mahmud adalah petani yang sukses. Pada waktu panen beliau mendapatkan hasil 10 ton padi. Berapa kuintalkah zakat yang harus Pak Mahmud keluarkan jika pengairan sawahnya berbiaya? Nah, zakat yang dikeluarkan untuk zakat pertanian terutama padi itu adalah 5% ya, dari ketika menggunakan biaya 5% dari 10 ton. Berarti kita hitung adik-adik, 5% dikali 10 ton itu adalah 10.000 kilo berarti.
Gini adik-adik. Nah, 5% dari 10.000 itu adalah 500 kilogram atau bisa dikatakan 5 kintal. 5 kuintal. Baik, kita lanjut ke soal nomor 44. Sebutkan dan jelaskan cara-cara melaksanakan ibadah haji. Nah, cara-cara melaksanakan ibadah haji itu ada 3 ya adik-adik. Yang pertama, ifrad. Apa sih ifrad itu? Ifrad itu adalah mengerjakan haji terlebih dahulu, baru mengerjakan umroh. Itu adalah ifrad. Yang kedua, ada yang namanya tamattu. Tamattu. Apa tamattu itu? Yaitu mengerjakan umroh dulu. Nah, kebalikan dari ifrad. Kalau ifrad itu haji dulu baru umroh, kalau tamattu itu umroh dulu baru haji. Nomor 3, itu adalah kiron, mengerjakan haji dan umroh secara bersama-sama. Kalau kiron itu biar lebih ringkas, haji dan umrohnya dilakukan secara bersamaan, niatnya double. Kita lanjutkan ke soal nomor 45. Sebutkan 5 cara para dai dan mubalik dalam penyebaran Islam di Indonesia. Nah, ada banyak. Ada mulai yang pertama, perdagangan. Ya. Kemudian ada selanjutnya perkawinan. Ya. Ada pendidikan, ada hubungan sosial, dan ada kesenian. Baiklah adik-adik, demikian pembahasan untuk 5 soal uraian di mata pelajaran PAI dan Budi Pekerti. Kakak doakan semoga ketika adik-adik menyimak video ini dari awal hingga akhir, mendapatkan nilai yang bagus, nilai yang maksimal, dan bisa menjadi top skor di kelasnya. Sekian, terima kasih adik-adik pembahasan untuk kali ini. Ada kurang lebihnya kakak mohon maaf. Kakak akhiri akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.